Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini, di mana juga kita berada dalam suasana liburan, tetap awali hari dengan berdoa. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikanmu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setiamu. Di setiap langkah hidupku, ku rasakan penyertaanmu. Di setiap karya hidupku, ku saksikan keajaibanmu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena kau setia. Hidupku hanya tentangmu, kemurahanmu nyata di hidupku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman pada pagi hari ini. Daniel pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, karena barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat. Maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kedua perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Bapak Ibu, kali ini penglihatan Daniel berbicara kembali tentang akhir zaman. Apa yang terjadi di akhir zaman? Bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sulit, yang kita kenal dengan kesukaran besar. 2 kali masa 3,5 tahun, di mana kesusahan besar itu akan membuat umat manusia hidup dalam kesesakan besar. Seperti dikatakan di ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Kesusahan besar dipahami juga sebagai masa antikris berkuasa. Pada masa itu akan sangat berat bagi anak-anak Tuhan yang tertinggal, yang harus mempertahankan imannya, karena mereka akan disesah, disiksa, dipenjarakan supaya meninggalkan imannya. Tetapi di ayat 1b dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi ada yang tidak akan mengalami masa kesukaran besar itu.
karena terlebih dahulu diangkat oleh Tuhan. Peristiwa itu bersama dengan kebangkitan orang-orang kudus. Dikatakan di ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi di akhir zaman akan datang masa yang sukar, di mana antikris berkuasa. Tetapi bagi orang-orang percaya yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, yang oleh ayat 3 dikatakan sebagai orang bijaksana, tidak akan mengalami masa kesukaran itu karena mereka rapture lebih dahulu. Mereka mengalami pertemuan dengan Yesus yang datang kedua kali tapi masih ada di udara. Apa yang terjadi? Pernikahan anak domba, di mana orang-orang bijaksana, orang-orang saleh yang menjaga hidupnya sedemikian rupa bagi kemuliaan Tuhan dan mengerjakan tugasnya sebagai umat Tuhan dengan setia, akan menerima mahkota-mahkota dari Tuhan Yesus. Sementara di dunia mereka yang tertinggal, karena walaupun mereka percaya Tuhan tapi hidupnya tidak kudus, tidak mengerjakan bagian tugas panggilan pelayanannya, mereka tertinggal. Mereka harus mempertahankan iman bila ingin tetap diselamatkan. 7,5 tahun atau 2 kali masa 3,5 tahun akan sangat berat untuk mempertahankan iman. Walaupun di ayat pertama dikatakan malaikat Mikael akan menolong mereka berperang secara roh, tetapi masa itu sungguh amat dahsyat penderitaannya. Namun bagi mereka yang bertahan, menjaga imannya, mereka akan mengalami penyucian dan pemurnian. Melalui ujian ini, mereka akan diselamatkan. Berkat firman hari ini, jadilah orang-orang yang bijaksana. Mereka yang akan percaya seperti cahaya cakrawala, yaitu yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka akan seperti bintang-bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Saat akhir zaman datang. Oleh sebab itu, dari sekarang berjuanglah sebagai pejuang-pejuang iman, hidup kudus, melayani dengan sungguh dan setia, dan bertumbuh berbuah lebat bagi Tuhan. Maka saat akhir zaman datang, kita mengalami pengangkatan. Tidak perlu mengalami kesulitan besar 7 tahun masa antikris. Karena kita ada di udara dalam pertemuan dengan anak domba Allah, mempelai pria kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menerima mahkota untuk dipersiapkan, memimpin bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oh indahnya. Biarlah setiap kita belajar menjadi bijaksana. Minta pimpinan Allah Roh Kudus hari demi hari, hidup dalam kebenaran firman-Nya dan dalam rencananya. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bersama dengan doa pagi hari ini. Hati kami dibesarkan, iman dan pengharapan kami diteguhkan, dan kasih kami makin melimpah kepada Tuhan. Belajar mengasihi segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena dengan demikianlah kami menjadi pejuang-pejuang iman yang dijumpai sebagai orang-orang bijaksana yang selalu mempersiapkan diri, berjaga-jaga, menanti akhir zaman, kedatangan Tuhan kedua kali. Bukan sebagai yang akan mengadili kami, tetapi yang akan memberi mahkota, karena kami telah lebih dahulu memperjuangkan iman kami di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah setiap kami sekali lagi sepanjang hari ini dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Berkati umat Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, beri sukacita dan pertolongan selalu dalam setiap pergumulan, hingga setiap kami berkemenangan di dalam Engkau.
dan kemenangan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan kami Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang setia, yang rahmani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu doa bagi kita. Shalom.